Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 2004010101071, kelas IT 801 PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah jaringan VoIP. Nah, untuk soalnya sendiri itu ada 3 soal. Nah, untuk soal yang pertama, di sini jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring cost berikut. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian untuk jawabannya, yang pertama, monitoring application merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Kemudian, cost monitoring menyediakan mekanisme monitoring cost dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter cost dari lalu lintas paket data. Kemudian yang ketiga, monitor mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitoring melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Kemudian yang ketiga, monitor object merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks cost monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan di layer-layer IP. Port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP dan parameter di dalam paket RTP. Menurut informasi cost yang dapat diperoleh, monitoring cost dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu monitoring cost dari ujung ke ujung atau N4-N cost monitoring atau disingkat ETE-QM, dan monitoring distribusi cost per node atau distribution monitoring atau disingkat DM. Di dalam ETQM, monitoring cost dilakukan dengan cara mengukur parameter-parameter cost dari pengirim kepada penerima. Sedangkan di dalam DM, proses monitoring cost dilakukan di segmen-segmen jalur pengiriman atau antara node-node tertentu yang dikehendaki di sepanjang jalur pengiriman paket data. Kemudian soal yang kedua, jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Nah, untuk jawabannya adalah interworking antara jaringan Voice over Internet Protocol atau VoIP dan jaringan lain mengacu pada kemampuan untuk menyatukan dan mengirimkan layanan suara dan data antara berbagai jenis jaringan. Konsep ini penting karena ada banyak jenis jaringan yang berbeda yang digunakan untuk berkomunikasi, dan interworking memungkinkan pengguna di jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi atau satu sama lain dengan lancar. Berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Yang pertama, pengenalan VoIP. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan pembicaraan suara dan layanan multimedia lainnya dikirimkan melalui internet menggunakan protokol IP. VoIP mengubah suara menjadi data digital, mengirimkannya melalui jaringan data, dan kemudian mengubahnya kembali menjadi suara di ujung penerima. Hal ini menggantikan metode tradisional seperti telepon kabel dan seluler. Yang kedua, jenis-jenis jaringan lain. Terdapat beberapa jenis jaringan selain VoIP seperti jaringan telepon seluler atau mobile network. Jaringan seluler digunakan oleh ponsel dan perangkat seluler lainnya untuk berkomunikasi dengan basis stasiun seluler dan infrastruktur jaringan seluler. Kemudian jaringan telepon tetap atau PSTN, Public Switch Telephone Network.
Jaringan telepon tradisional yang berbasis kabel dan menghubungkan telepon rumah dan bisnis melalui telepon umum yang dikelola oleh operator telekomunikasi. Kemudian jaringan data atau data network. Ini termasuk jaringan komputer lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN yang digunakan untuk mentransmisikan data. Yang tiga, interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Interworking memungkinkan komunikasi suara dan data yang mulus antara jaringan VoIP dan jaringan lainnya. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam interworking meliputi protokol komunikasi. Jaringan VoIP umumnya menggunakan protokol IP seperti SIP atau Session Initiation Protocol untuk inisiasi panggilan dan RTP, Real Time Transport Protocol. Untuk mentransmisikan data suara dalam interworking, protokol ini harus dikonversi ke protokol yang sesuai dengan jaringan lainnya, misalnya SS7 dalam PSTN. Kemudian penyesuaian jaringan. Nah, setiap jenis jaringan memiliki karakteristik uniknya sendiri. Sebelum data suara bisa dikirim antar jaringan, ada kemungkinan perlu melakukan penyesuaian antara kode atau kompresor, dekompresor, suara dan pengaturan lainnya agar sesuai dengan spesifikasi masing-masing jaringan. Penanganan panggilan dan routing. Nah, ketika panggilan diinisiasi dari jaringan VoIP ke jaringan lain atau sebaliknya, sistem harus dapat menentukan jalur yang tepat untuk mengirimkan panggilan tersebut ke tujuan. Ini melibatkan pembuatan aturan routing yang cermat dan pertukaran informasi antara jaringan yang terlibat. Kemudian selanjutnya kualitas layanan. Jaringan VoIP bergantung pada kualitas koneksi internet. Dalam interworking dengan jaringan lain, penting untuk memastikan kualitas layanan yang memadai sehingga pengguna di kedua sisi panggilan dapat berkomunikasi dengan jelas dan tanpa gangguan. Untuk yang terakhir, keamanan. Interworking juga harus memperhatikan aspek keamanan data dan suara yang dikirim melalui jaringan yang berbeda. Penggunaan protokol enskripsi dan mekanisme keamanan lainnya diperlukan untuk melindungi privasi dan integritas komunikasi. Integrasi yang baik antara jaringan VoIP dan jaringan lainnya penting untuk memastikan interkoneksi yang lancar dan pengalaman pengguna yang optimal ketika berkomunikasi melalui berbagai platform komunikasi yang berbeda. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN pada gambar berikut. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, untuk jawabannya sendiri adalah mekanisme panggilan masuk atau incoming call dan panggilan keluar outgoing call antar sistem VoIP dan PSTN. Pada gambar tersebut terdiri dari VoIP server, jaringan IP, dan PABX Private Automatic Branch Exchange sebagai perwakilan dari jaringan telepon. Yang pertama, incoming call atau panggilan masuk. Kesatu, langkahnya atau mekanisme, seorang pengguna dari jaringan PSTN, misalnya telepon konvensional, melakukan panggilan ke nomor telepon VoIP. Nah, kemudian panggilan tersebut masuk ke jaringan PSTN dan diteruskan ke PABX. Nah, PABX bertindak sebagai sentral telepon dan melakukan routing panggilan. PABX menyadari bahwa nomor tujuan adalah nomor VoIP dan mengarahkan panggilan ke VoIP server melalui jaringan IP. Panggilan masuk mencapai VoIP server melalui jaringan IP. Kemudian VoIP server menerima panggilan dan mengidentifikasi nomor tujuan yang sesuai. Selanjutnya, VoIP server menghubungkan panggilan masuk ke perangkat yang dituju, seperti telepon VoIP atau aplikasi VoIP di komputer atau ponsel yang terkait dengan nomor telepon yang dihubungi. Yang terakhir, pengguna di sistem VoIP dapat menjawab panggilan dan berkomunikasi dengan pengguna di jaringan PSTN. Kemudian untuk yang outgoing call atau panggilan keluar, langkahnya atau mekanismenya adalah yang pertama, pengguna di sistem VoIP menginisiasi panggilan, misalnya dari telepon VoIP atau aplikasi VoIP di komputer atau ponsel dan memasukkan nomor tujuan yang ingin mereka hubungi.
Kemudian panggilan keluar dikirim dari perangkat VoIP menuju VoIP server. Langkah yang ketiga, VoIP server menerima permintaan panggilan keluar dan mengidentifikasi nomor tujuan yang ingin dihubungi. Selanjutnya, VoIP server merutekan panggilan keluar ke jaringan IP. Nah, panggilan keluar mencapai PABX melalui jaringan IP. Selanjutnya, PABX bertindak sebagai sentral telepon dan menyadari bahwa nomor tujuan adalah nomor PSTN. Nah, kemudian PABX mengarahkan panggilan keluar ke jaringan PSTN melalui jalur yang sesuai untuk mencapai nomor tujuan. Yang terakhir, panggilan keluar berlangsung di jaringan PSTN dan sampai ke penerima yang dituju, misalnya telepon konvensional atau perangkat PSTN lainnya di sisi penerima. Nah, penting untuk diingat bahwa dalam mekanisme ini, VoIP server berperan sebagai titik antarmuka utama antara jaringan IP atau VoIP dan jaringan telepon konvensional atau PSTN. PABX di jaringan telepon konvensional bertanggung jawab atas routing dan penanganan panggilan dan bekerja sama dengan VoIP server untuk menghubungkan panggilan antara kedua jaringan. Terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.